A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istihami fil azani. Ini satu bab pada membicarakan berundi. Berundi pada azan. Berundi pada azan. Wa yudhkaru, dan diceritakan, disebutkan maksudnya ceritakan. Anna aqwaman, bahwa beberapa kaum ikhtalafu fil azani, mereka berselisih fil azani, pada azan. Mereka berselisih, saya duluan. Faqra'a bainahum Sa'dun, maka mengundi antara mereka oleh Sa'ad. Maka mengundi akan mereka oleh Sa'ad. Haddatsana, telah bercerita pada kami Abdullah bin Yusuf. Oleh Abdullah bin Yusuf, qala, dia berkata. Akhbarana Malik, telah bercerita kepada kami oleh Malik. An Sumayyin, daripada Sumayyin. Maula Abi Bakrin. Sumayyin itu adalah budak daripada Abu Bakar yang dimerdekakan oleh beliau. An Abi Saleh, daripada Abi Saleh. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i, kalau mengetahui oleh manusia pahala yang akan didapatkan dalam azan, kalau mengetahui oleh manusia akan pahala yang akan didapatkan dalam azan, wasafil awali, dan saf yang pertama, summalam yajidu, lalu mereka tidak mendapatkan itu si azan dan saf pertama, illa ayyastahammu, kecuali bahwa mereka istahimu, kecuali kalau mereka berundi baru dia dapat. Illa ayyastahimu alai, kecuali kalau dia berundi barulah dia dapat. Alai, atasnya, lastahammu, niscaya mereka pasti berundi. Pasti mereka berundi. Walau ya'lamuna, kalau mereka tahu, ma pitahjiri, pahala dalam berpagi-pagi, lastabaku ilahi, niscaya mereka berlomba kepadanya. Walau ya'lamuna fil atmati wasubhi, kalau mereka tahu akan pahala dalam melaksanakan salat isya atmah, pada waktu atmah, wasubhi, dan pahala daripada melaksanakan salat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi akan keduanya, walau habwaan, sekalipun mereka dengan cara merangkak. Ara telu poin dalam hadis ini, 4 jadi ini terkait ke subuh. Pertama adalah tentang fadilah azan. Si kedua tentang fadilah saf pertama dalam salat jamaah. Si ketelu fadilah daripada bersegera, maksud berpagi-pagi, bersegera datang kepada salat zuhur. Pada salat zuhur, tajirno dah at-tabkir fi salati zuhri. Si keempat dan kelima adalah tentang fadilah sembahyang isya atmah. Sembahyang isya agak larutan, agak lambatan. Kemudian sembahyang subuh. Kasus isi terjadi sementara itu terutama sekali kawan indah ini. Masalah muazzin.
muazin salat Jumat. Muazin salat Jumat. Kebanyakan para petugas kadang-kadang jarang sih mau ngisi tugas. Kumbena kemungkinan ini war dengar angkat hadis nih. Si pertama, seandainya tahu fadilah daripada azan setiap waktu, dek azan Jumat setiap waktu. Niscaya gena berabar-abaran, saling berjulu-juluan, bahkan berundi. Ya bahasa Rasulullah. Berundi berperlu hati temu azan. Nah ini kadang-kadang tersemai terpinang jadwal. Berbulan-bulan sudah siap. Kadang-kadang apakah sengaja diisi atau sengaja ataukah ada alasan, ada hal yang menyebabkan terhalang. Sebenarnya apapun alasan apabila terbandingan ya kehilangan fadilah nih. Kehilangan fadilah. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat enmek berduyang mas marak beli bumi ni. Si megen rebut yana pahala azan. Terus nanti hilang misalnya bas ma beli bumi no. Masih rugiang ente ndik mau azan. Si wayan beli padilan. Lagu marah sebru. Sampai tepitang jadwal berbulan-bulan tebing jadwal. Arak doang sini ngisi tugasnya su azan. Mulia harus berabar-abaran. Berundi bila perlu berundi dengan arti ini bekepeng. Pokoknya aku ngepen anu ni kemai. Ante ngepen jadwal ke, ku bayar pira jadwal ni. Nanti aku azan. Seharusnya lam tahu padilah daripada azan, apalagi le Jumat. Apalagi azan Jumat. Isi akan bernilai berlipat-lipat ganda pahala. Jadi perlu sosialisasi yang masalah ni. Masalah padilah azan no. Sehingga antek selapu kaum muslimin tahu azan. Nah, si wayan beli padilah ni. Nah, kemungkinan besar salah satu daripada hikmah Rasulullah menyabdakan akal ini, Rasulullah membayangkan bahwa pada akhir zaman banyak dengan iap untuk azan. Banyak dengan merasa dia mele melakukan azan. Antin samping ini sin sabdan Rasulullah karena di akhir zaman boleh jadi dengan akan sangat-sangat segan, sangat-sangat malas untuk azan. Jadi harus sosialisasian. Apalagi sampai kejadwalan. Harus betul-betul tepat waktu daripada pelaksanaan jadwal. Saya kata azan ini. Jadi sangat besar kerugian dengan isi dia memilih melaksanakan tugas waktu pina panjang jadwal daripada azan, baik azan setiap waktu ataupun azan Jumat. Jadi ia bahasan sabda Rasulullah ni pertama memang sebab makul, sebab urutnya. Lain di zaman Rasulullah, ia pada berbutan sahabat. Ia pada bergejoh, aku nak ngepen giliran. Aku ngepen giliran. Sampai pada bergejoh. Bahkan kadang-kadang, ijulu. Jauh sebenarnya arah waktu, pada negak. Sehingga paling pertama. Kadang-kadang sebut lagu lain di narak mik dia. Di narak mik. Arah di sebuah waktu. Siwayan gairahlah azan ini. Andin sebut mikna. Dan dia tahu na padilah hadis ni. Dan sebut mikna. Ante beruna jam 2:30 30 menit langsung azan asar. Sembahyang azan asar. Kumbekna. Saya takut gadigan terpejulu. Kehilangan. Saya di jam 2 lebih 30 menit langsung azan. Jadi dengan dek lain di narak beng mik sampai di jauh lek mik speaker terjadi karena tahu padilah daripada azan ni. Jadi harus sosialisasi yang secara bersemangat. Nanti sampai betul-betul
Ante bila perlu mak sebut berundi. Berundi. Ante selapukna pada mau giliran azan. Dan semua padilah selapun. Nanti kemungkinan dia tahu padilah azannya si para muazin tu. Ante pada malas-malas sampai terjadwalan ini isi tugasnya sampai jalan ini isi tugasnya. Jadi seolah-olah dia tahu mungkin hadisnya atau tahu lagu pura-pura dia tahu. Seandainya terkecanin pahala daripada azan ni marak benda bertumplok-tumplokan, marak gabah bergudang-gudangan. Misalnya sang pada berbutan sebru. Nah, lek zaman Rasulullah masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ia berbutan pada bergejuk. Aku ngapain tugas azan. Aku. Nayan dia tundi si Sa'ad bin Abi Waqqas ngundi. Ngene bantan, saya mau undi ya azan. Saya lamun ngene bentan seram rembak pitu kacet pitu azan. Marak di Masjid Jawa kan? Di Masjid Jawa kan cina pitu azan. Ya, ada yang terkenal Masjid Muazzin pitu. Kan cina pitu azan serembak ongkatnya. Nah. Apakah kanggo itu? Kanggo. Jangankan hanya kanca arakan ke 10.15 azan serembak. Andik pada mau. Nah, cuma misalnya menarak dengan berbutan supaya masjid no. Kaca pira nih? Jam 10. Rembak-rembak wah. Dia berbutan. Rembak-rembak. Lagu mik paras sikit bergiliran mik kentan. Bare ni Allahu Akbar. Pertama ni Allahu Akbar sampai terakhir bare la ilaha illallah. Si penting ada pada mau. Daripada apa? Daripada bare dinarap pula meli. Mbe muazin. Buat jadwalan berbulan-bulanan. Jadi harus hadisnya sosialisasi ya. Untuk apa? Untuk membangkitkan gairah daripada para muazin. Kemudian si kedua tentang sab pertama. Namun sab pertama memang memiliki padilah sangat luar biasa. Dalam arti samping padilah pahala, maka dipastikan selapuk musalli si arak sab pertama mendapatkan limpahan rahmat. Walaupun si paling pertama kali dia menetama imam tipak mimbar untuk memimpin solat, langsung wah malaikat numpang rahmat tipak ia. Turun rahmat. Terus saya makmum si pas limudin imam. Terus beruklah si kedua adalah si samping kanan. Si keempat samping kiri terus kanan kiri sampai selapuk sab pertama no. Mau ia fadilah. Mau fadilah sab pertama. Terus ya semasuk daripada afdalu sufufir rijali awwaluha. Paling abdal sab jamaah mama adalah sab si paling pertama. Wabdalu sufufun nisa'i ukhrahan. Sedangkan lamun jamaah nina terpimpin si jamaah si imam mama, kemudian ada jamaah mama ini, maka otomatis sab dengan nina si paling mudi adalah paling abdal karena ia paling jauh dengan mama. Jadi namun malaikat justru akan mendoakan langsung para jamaah isyarat sab pertama. Seandainya ini tahu ya padilah daripada sab pertama pada marak berburu bara-bara yang berjuru-juruan. Pasin yang berjuru-juruan. Aku berjuru, aku. Saling kueh kadang-kadang. Mudia tahu. Nanti kadang-kadang marak seburu. Ya paling julu datangnya ke masjid, tak nyagelik mudi. Ya Allah. Termasuk masuk bro, apa sebabnya? Atau mungkin dia butuh pahala, dia butuh padilah, atau dia tahu padilah daripada sab pertama ni. Jadi peraturan kan lamun betul-betul imam salat berjamaah ni apa makmum. Pasti nak penuang dulu dengan beruk datang nak penuang sab pertama. Terus beruk sab kedua, sab ketelu. Ni kadang-kadang beruk taek baring pertama datang. Tak mudin tekan si paling mudi tak nak takol.
Berarti nanes sebagai salah satu daripada ciri-ciri bahwa apa? Al-haq bighairi nizam. Kebenaran yang belum diatur. Dia mantra atur. Bara apalagi bara turun taik sujud rukut turun sujud rukuk no dek narak keseragaman. Tahu nasi bau terlaksana hal ini adalah di Masjid Al-Falah Surabaya dengan zaman lain. Pokoknya dalam rikman penuh sab pertama, rikman tokolit sab kedua jamaah. Terus bersambung-sambung sampai teratur. Di Islamic Center sampai rak petugas khusus berasa pertama juluk dokol. Dia kan ini. Ini sab kedua doang. Karena apa? Karena boleh jadi iman tersentuh si sabda Rasulullah SAW. Rasulullah yang pada itu. Rasulullah pada karing lolo. Ini Rasulullah pada itu. Kemudian si ketelu. Seandainya tahu kelebihan daripada dengan si bersiap-siap untuk melaksanakan salat zuhur. Baik di musalla atau lanjut ke masjid atau mungkin di Bali. Pasti tanda tahjir. Tahjirnya artinya aruan, gelisan. Senikman datang waktu solat, wah siap untuk melaksanakan solat. Kadang-kadang dekman mentelah beraktivitas duniawi, lamun dekman dengan azan, lamun dekman jera azan beruk lepas. Karena apa? Karena ya luput daripada hadis targhib ni. Akhirnya dia peduli bahwa dirinya ketinggalan. Padahal hal-hal isi gawe itu hal dia penting lalu. Kecuali lamun sangat penting, ya sangat penting. Maka boleh jadi masih arak waktu dulu lanjutan. Karena ini sangat penting. Benar sangat penting itu sangat mendesak. Misal bagi para mahasiswa ataupun bagi para penumpang pesawat isi harus berangkat pesawat. Kemudian para mahasiswa isi menunggu detik-detik untuk apa? Untuk ujian dan hal-hal penting selainan. Aja ada alasan tertunda sementara. Adapun lamun dinara hal-hal sangat penting, maka meninggalkan tahjir ini adalah berarti seolah-olah ia meninggalkan padilah-padilah isi berlimpah kesiapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tahu ini pasti dan berjul-juluan untuk tahjir ini. Pasti dan berjul-juluan. Lah datang di tempat melakukan sholat. Kemudian juga masih atmah. Atmah ini adalah sholat isi bisa tertunda waktunya. Kecuali bagi ibu-ibu isu memang sangat khawatir untuk datang haid. Karena lamun ibu-ibu misalnya waktunya isi sholat datang waktu. Dan datang waktu dia sholat. Sampai sekitar 3 menit arah waktu. Lagu dia sholat. Nanti datang haidnya. Maka wajib nak ada ya. Wajib nak ada waktu isi tahu dah datang haidnya ni. Karena apa? Dia waktu nasi datang waktu 3 menit dia neman haid. Ya, harus kesalat mula seharusnya. Nah, jangan dia kanggo atau mah harus segera. Kemudian juga masih apabila ibu-ibu isi tutup darah haidnya karing 5 menit selesai waktu, akhir waktu. Tutup darah haidnya. Lagu dia langsung mandi. Dia langsung sembahyang. Berarti wajib nekada ya. Karena apa? Karena arak sebab dan manik telang. Nah, isi arak manik jangan jadi masalah karena manik. Artinya masih haid. Misalnya dia mana arak waktu langsung haid. Kemudian dia waktu tutup waktu, ia tahu ne tutup haid. Nah, berarti masih di saat nasi arak manik. Kemudian sekali biasa subuh.
memang Allah Subhanahu wa taala sangat ma'fun. Artinya sangat afi, sangat memberikan maaf. Lagu alangkah bagusnya apabila hamba Allah ini lebih paham akan fadilah daripada subuh. Seandainya tahu nih, seandainya tahu fadilah daripada salat isya undur waktu atau salat subuh tepat waktu, niscaya ngampang sekalipun tan genda dengan tidak bau, kena ngampang. Siwayan beli fadilah. Nah ini artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan hadis targhib nu adalah seolah-olah ia menganjurkan kepada kita, umatku selapu, kejar selapu pahala belik nu, tak sampai pada luput daripada pahala belik. Rugi lalu antara luput pahala belik. Rugi lalu. Misalnya para sufi misalnya, dia berharap pahala. Si harapan hanya Allah. Lagu dengan sebab mengharap kepada Allah justru akan mendapatkan limpahan pahala. Ngumbecaran para sufi no, dia lebih gesit daripada dengan isi ndek no jari sufi. Kadang-kadang demenawah arak doang, dengan ketinggalan daripada berjuang untuk mengejar waktu sholat, ia merasa rugi. Salah satu contoh, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri sopo waktu ketinggalan salat berjamaah. Antena apa? Antena muaqabah, hukum dirinya. Hukum dirinya dengan melaksanakan salat isi tinggalan berjamaah no, sedih mau berjamaah no, 17 kali sembahyangan. 17 kali. Misal sembahyang sore dia mau, maka 17 kali 4 rakaat sembahyang berarti. Sembahyang zuhur 17 kali niat, 17 kali salam. Beruk na tenang. Lamun dek deman hukum dirinya, dek man ini tenang. Karena apa? Karena merasa kehilangan langsung, kehilangan total tanpa arah pengganti. Nganulah para sufi. Jadi dek napa berarti sufi-sufi no yang remehang syariat. Nah, dalam sing remehang syariat no, sufi abal-abal sebenarnya. Jadi justru semakin tinggi tingkat kesufiannya, semakin sangat perhatian terhadap syariat, terhadap sholat-sholat secara syariat.